Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, atas berkat bimbingannya, atas berkat dan hikmahnya kita dapat mendengarkan materi dari kelompok 6. Juga tidak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat bimbingannya kita dapat menikmati sama-sama. Baiklah, di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan dari saya sendiri Eman Setiawan, NPM 1813931007, dan rekan saya Rode Mareta 1813931031, serta ada Lia Putri Ramadhani NPM 1813031057. Ini akan menyampaikan materi tentang akuntansi investasi syariah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang mengetahui dari definisi dan ruang lingkup investasi. Yang kedua, mengetahui landasan hukum investasi syariah. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip dalam berinvestasi syariah. Yang keempat, memahami konsep investasi dalam akuntansi syariah. Dan yang kelima, dapat memahami perbandingan akuntansi investasi syariah dan konvensional. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup dari investasi. Nah, investasi menurut Islam adalah pendanaan atau kesertaan modal dalam suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari objeknya maupun prosesnya. Nah, tujuan dari pengeluaran ini untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang, yang artinya mempertimbangkan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam menentukan apa yang harus dibeli dan atau yang tidak dibeli barang jasa tersebut. Nah, harapannya ini, keuntungan ini faktor paling utama yang ada dalam investasi. Lalu yang kelima, landasan hukum dari investasi. Nah, landasan hukum investasi ini ada dua. Yang pertama itu dari landasan normatif bacaan Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua dari undang-undang. Nah, yang di sini saya akan menyampaikan tentang landasan normatif bacaan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, landasan normatif ekonomi, jadwal ekonomi terhitung sikap pendanaan bagian dalam lingkungan Islam yang bersusul pecah Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat berlebihan sekali. Secara umum, kedua benih rasam Islam ini secara tidak maju diperkirakan memastikan warga muslim kepada ngedrop pemberian secara lebih baik. Yang selanjutnya, materi tentang landasan hukum investasi akan dilanjutkan rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Halo semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Adi, yaitu landasan hukum investasi syariah yang kedua, di mana terdapat peraturan perundang-undangan. Landasan peraturan pendanaan serupa kausa hukumnya, yaitu yang pertama terdapat sumber hukum material, yaitu bekas semenjak mana subjek peraturan itu diambil dan menemukan komponen yang membangun pendirian peraturan serupa dengan pautan sosial, suasana ekonomi, ihwal ketentuan, dan geografis sebagainya. Lalu yang kedua terdapat sumber hukum formil, yaitu bekas berhasil tenaga peraturan yang berhubungan pakai konstruksi atau peraturan yang mengakibatkan peraturan formil itu berlaku, serupa dengan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu terdapat prinsip-prinsip dalam berinvestasi syariah. Yang pertama yaitu terdapat prinsip halal. Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi, yaitu yang pertama tempat halal, yaitu usaha yang didirikan secara halal dan menghilangkan penipuan dalam hal apapun serta tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba dalam kegiatan produksinya. Yang kedua yaitu proses halal, yaitu melakukan kesepakatan yang terbuka dan jelas adanya oleh para pihak, baik dari sisi konten, operasional maupun teknis pembagian keuntungan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip berkah. Prinsip berkah ini bukan hanya dilihat dari sudut fisik, tetapi dilihat dari keberkahan yang diterima batin kita dalam menggunakan modal secara berguna. Lalu selanjutnya yaitu prinsip pertambahan nilai. Prinsip ini akan tampak semenjak adanya pertambahan nilai aset yang nilai gunanya naik sebanyak-banyaknya, akan tetapi tidak bertentangan dengan moral kehalalan dan keberkahannya. Lalu selanjutnya yaitu terdapat prinsip realistis. Prinsip ini akan tampak pada gambaran proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap berdasarkan nilai kenyataan atau real.
Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rode Mareta. Kepadanya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu konsep investasi dalam akuntansi syariah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuntansi investasi murabaha. Pengertian dari akuntansi investasi murabaha adalah jenis investasi dalam lembaga keuangan ketika membeli aset dengan maksud untuk dijual kembali atau atas pesanan pembeli. Yang kedua, akuntansi investasi mudarabah. Investasi mudarabah adalah investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal pada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dikerjakan oleh pengolah dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan di antara keduanya. Lalu yang ketiga, akuntansi investasi musyarakah. Pengertian dari akuntansi investasi musyarakah adalah bentuk partnership di mana kedua belah pihak menyerahkan modal yang seimbang dan berbagi dalam keuntungan maupun kerugian yang terjadi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu perbandingan akuntansi investasi syariah dengan akuntansi investasi konvensional. Yang pertama, dalam akuntansi syariah, pemberi pinjaman yang dalam akuntansi konvensional dianggap sebagai bentuk investasi dan atas pemberian pinjaman ini tidak dikenakan bunga, jadi tidak ada interest of receivable. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu kejelasan kontrak. Setiap transaksi dalam akuntansi syariah, baik pencatatan investasi, profit, loss, dan lain sebagainya harus didasarkan pada kejadian yang sudah benar-benar terjadi. Selain itu, untuk beberapa hal, contohnya kapitalisasi biaya, harus didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang jelas antara kedua belah pihak. Demikian materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.